Saudara, selamat malam. Sudah jam 7 ya, kita mau memulai ibadah kita. Saya tadi rencana mau istirahat, tiba-tiba banyak sekali WA yang masuk, saudara. Ya, salah satunya WA tentang menabur. Ya, ini jadi perlu menjelaskannya panjang sekali, saudara. Sudah saya jelaskan, saya mencoba tidur tidak bisa, saudara, karena waktu ngantuknya sudah hilang. Ya, jadi itu juga saya sebenarnya tidak tertarik menjelaskan ayat itu karena jadi nanti lama-lama jadi Bible study, saudara. Saya menghindari untuk menjelaskan firman terlalu ngejelimet buat saudara karena tujuan persekutuan ini adalah pendewasaan, bukan tujuannya untuk sekolah teologi. Ya, tetapi rasanya dari tadi saya berdoa, saya tidak dikasih ayat apapun yang baru ya untuk menyampaikan kepada saudara, sehingga ayat inilah yang akan saya share kepada saudara. Ayat yang sangat sering digunakan untuk memerah orang, memeras uang orang, terus memutarbalikkan apa yang tertulis, sehingga tanpa disadari uang orang keluar ya dengan bersukacita. Nah, ini yang hebatnya, saudara. Orang ditipu tapi bersukacita menyerahkan uangnya. Ini yang luar biasa, saudara. Ini membutuhkan karunia yang istimewa sekali, ya, sehingga orang-orang memberi dengan sangat bersukacita sekalipun mereka tertipu. Ya, dan ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya, jadi saya mohon maaf kalau saya perlu sampaikan ayat ini agak ngejelimet. Ya, ayat ini agak susah, tidak seperti khotbah biasa lebih gampang dicerna. Kecuali kita memang sangat menyukai ya pelajaran-pelajaran yang berat di dalam Alkitab. Tetapi rasanya, saudara, ya kalau ayat ini kita belajar lebih dalam, kita akan terhindar dari penyalahgunaan ayat. Kita akan terhindar dari sakarep-karepnya kita itu diperah dan diperas uangnya. Ya, dengan apa namanya? Dengan cara kemudian ayat ini dihubungkan dengan janda miskin yang menyerahkan berapa peser itu? Ya, itu saudara. Nanti ketika ayat itu disambung menjadi orang langsung keluarkan uang, saudara. Mereka tidak punya uang pun, lagi kesusahan keuangan, mereka lagi berat, tiba-tiba mereka memberi karena sudah dikondisikan, saudara, ya, cara penyampaiannya ya sudah kemudian filter, saudara, sebagian daripada kebenarannya. Ya, ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini, saudara. Ya, saya harap saudara semua bawa Alkitab saudara, pegang Alkitab saudara, sehingga apa yang disampaikan ini saudara bisa cek kebenarannya di Alkitab kita masing-masing. Ini akan sangat menolong saudara, ya. Dan saya tidak mengarahkan saudara kepada satu doktrin, saya katakan. Kenapa? Dogma dan doktrin itu berbeda dengan Alkitabiah. Alkitabiah ya sesuatu yang menurut Alkitab. Kalau doktrin, sesuatu yang diambil dari Alkitab, kemudian dijelaskan, diberi definisi oleh manusia. Itu bedanya. Tapi kalau Alkitabiah, ya Alkitab menjelaskan Alkitab, Roh Kudus menjelaskan Alkitab. Itu bedanya, saudara. Ya, makanya kalau kita semua berjalan di dalam Roh, ya, pengertian kita tentang ayat itu akan sama. Pengertian kita tentang satu ayat akan sama karena rohnya sama. Tetapi kalau kita lihat sekarang tentang menabur, kalau kita tamak, kita akan selalu mengartikannya menabur uang. Kemudian kalau jemaat juga punya roh tamak, setiap kali mendengar kata nabur, dia langsung mengerti sebentar lagi bukan naburnya yang mereka pikirkan, tapi nuainya. Tapi kalau kita tidak tamak, saudara, dengar ayat seperti itu, biasa saja. Betul. Contoh, kalau kita sudah terbayang misalnya pingin mobil baru, tiba-tiba ada WA kita menang, katanya hadiah dapat mobil. Pasti amin, glory, haleluya. Tidak mikir lagi, betul. Seneng kan? Seakan-akan Tuhan memberkati kita lewat undian, ya kan? Padahal kita katakan, selamat, nomor rekening Anda di Bank Anu. Padahal saudara tidak punya nomor rekening di situ, tapi seneng, amin. Itu lucunya, saudara, ketika orang sudah tamak, orang menghayal dapat hadiah, sudah tidak waspada lagi. Saudara, saya sangat sering terima itu, saya selalu hapus saja karena itu tidak mungkin, saudara. Ya, tidak mungkin. Selamat nomor HP Anda mendapat, selalu begitu, saudara, dan selalu dihapus karena itu selalu omong kosong. Jadi lihat di sini, ketika kita punya hati tamak,
Setiap kali mendengar disuruh menabur, kita merasa itu kesempatan untuk menggandakan uang kita. Selalu itu cara paling gampang daripada kerja, daripada repot-repot berusaha untuk menggandakan uang. Kasih aja nanti uang itu digandakan. Itu kalau orang mentalitasnya seperti itu, saudara. Terus kalau kita tidak tamak, kalau kita otaknya ini, maaf kata saudara, kita berpikiran cengli, ya tidak mungkin. Ya saya kan nemu. Ada sebuah perkebunan, itu punyanya bekas orang sangat kaya. Zaman dia masih kaya, saya kenal baik dengan dia. Kami sering ke sana, kami sering buat bakti sosial pengobatan, ya bawa dokter ke sana. Dia cerita, Pak, zaman saya masih kaya, si Anu, kalau ketemu saya, ya beda. Memang orang sangat kaya. Semua orang mau salaman, bahkan banyak orang yang mengaku hamba Tuhan, ya baik-baik sama dia, karena dia sangat kaya. Tetapi kemudian dia tahu, saudara, atau tahu. Kemudian dia cerita, saya pergi ke mall. Pendeta itu langsung buang muka ketika dekat saya. Itu cerita nyata, saya nggak tambah-tambah, saudara. Ya saya bilang, ya salamu dulu. Kenapa? Salamu dulu toh. Kalau engkau sekalipun kaya, kalau engkau tidak memberi kan mereka tidak hormat-hormati engkau. Paling dia bilang, percuma kaya juga pelit, paling dijauhi. Tapi karena dia gampang keluar duit, orang gampang dekat, saudara. Ya, mungkin saudara, kalau gini saya harus jadi pelit, silakan. Ya, tidak salah juga saudara jadi pelit ketika orang-orang hanya memanfaatkan kita, orang hanya mau memerah kita, ya silakan jadi pelit. Tidak salah, saudara. Ya, itu namanya berhikmat, bukan bodoh. Ya, tetapi kemudian kalau kita pelit kelewatan setiap saat, nah ini masalah juga, saudara. Ya, banyak orang pelit, keluarganya pun sengsara. Banyak orang pelit, saudara, anaknya pun sengsara. Ya, barang lama sekali masih pokok sudah rusak pun ya diperbaiki. Sudah diperbaiki pun masih bisa diperbaiki, saudara. Itu penyakitnya, saudara. Kecuali kita ini mau main operet, misalnya beri tentang tahun 60-an, silahkan kita pakai baju tahun 60-an, amin. Betul, supaya cocok, betul. Tapi kalau sudah baju kelewat model, kasih orang lah, lepas ke orang lah, lain, betul. Betul. Nah sekarang berapa banyak baju yang bekas di rumah saudara yang tidak bisa dibagi ke orang, betul? Baju bekas pun masih dijadikan serbet, amin. Itu karunia pelit, medit, kikir, lengkap itu saudara. Ya tingkat tertinggi di alam roh, saudara. Petani yang ingin menuai harus menabur di lahan yang tepat, di musim waktu yang tepat, dengan benih yang tepat. Mazmur 126 ayat 5. Lihat, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak. Lihat, jadilah petani yang jangan main spekulasi dan monopoli tenggolak supaya tidak terjadi. Menabur dan pulang, tapi malah menangis darah karena Saudara perhatikan di sini. Ketika ayat ini dibaca, selalu ayat ini bicara diartikan sebagai menabur uang. Nah sekarang yang bawa Alkitab, coba buka Alkitabnya. Kita mau baca ini satu-satu. Saudara mungkin hari ini khotbahnya agak ngejelimet teologis sedikit. Ya, sebenarnya saya dari dulu nggak terlalu nyaman khotbah secara terlalu teologis karena yang dengar mumet. Maunya mereka yang hadir hari ini mengalami terobosan, yang hadir hari ini segera mengalami percepatan, cepat tua, cepat mati. Iya dong? Zaman sekarang kan gitu, saudara. Termasuk ada itu face app itu loh. Iya dong? Itu saya pun dikirimi muka saya jadi tidak karu-karuan, saudara. Ini rusak betul, saudara. Iya? Saya dikirim ini sama teman saya, saudara. Ini muka saya jadi begini. Nah. Jadi brewok, keriputan. Rusak, saya bilang. Ya, muka aku enggak kayak gini. Ya, dia bilang nanti kalau 65, 70 mungkin kayak gini. Saya bilang, enggak, saudara. Ya, ini keriputnya banyak. Kok elek banget, saudara. Ya, aduh. Kemarin lagi ada satu dikirim. Wah, kok rusak juga, saudara. Ya. Dikirimi ada satu lagi kemarin dibilang, ya kira-kira nanti kalau umur anu, saya bilang enggak lah. Ya, masa terlalu banyak keriputnya, men? Kita kan maunya tetap kenceng-kenceng aja, betul? Betul. Nah, keriput datangnya dari mana, saudara? Dari lipatan, ya kan? Kenapa terjadi lipatan-lipatan? Karena tidak ada regenerasi sel. Betul, semakin kita tua, regenerasi sel kita semakin melambat. Sehingga itu menjadi Nah, sama dengan orang Kristen. Ketika imannya tidak mengalami regenerasi. Ketika ketekunannya tidak ada regenerasi. Hanya ketekun segitu saja seperti dulu. Seperti 10 tahun lalu. Rohaninya 10 tahun lalu. Di alam roh mereka tuh manusia, maaf kata. Persis seperti itu loh. Ada buguk yang badannya seperti... Ada toh, masa tidak tahu? Ya, seperti English Bulldog.
Ya kelihatannya kita tidak ada lipat-lipatannya, tapi karena tidak ada regenerasi rohani, tidak ada regenerasi pengertian yang berubah, cuman penolong. Yesus itu ya cuman pokoknya juru selamat, pokoknya yang enak-enak. Saudara, kita tidak pernah mengalami regenerasi pengertian tentang Tuhan. Jam ibadahnya sama, jam doanya sama, baca firman-Nya semua sama. Yaitu jatuh bangun, jatuh bangun. Itu masalahnya. Saudara sekarang sudah ketemu ayat itu? Yuk, sekarang kita akan lihat satu-satu. Saudara, ada bawahnya nih, yang bahasa Inggrisnya lebih mudah. Ya. Mulai ayat 1. Ya. Mulai ayat 1. Saya akan ambilkan saudara, terbantu terjemahkan saudara. Ini dari bahasa Inggrisnya, kemudian angka-angka itu, nomor-nomor itu adalah bahasa aslinya. Ya, supaya kenapa? Supaya pengertiannya tidak boleh lari dari bahasa aslinya. Dikhotbahkan bagaimana harus kembali ke bahasa aslinya. Karena kalau tidak mengerti bahasa aslinya, orang putar sana. Akhirnya kita sudah pusing, tidak bisa berpikir. Karena sudah tidak bisa berpikir normal, akhirnya apapun yang dia katakan tidak bisa kita cerna dengan jelas. Tidak bisa kita katakan cek ulang lagi, recheck lagi, ini bener enggak. Akhirnya keluar ruanglah kita. Tadi kan saya sudah singgung saudara, ya kan? Ternyata jagung itu maksimal 7 ton 1 hektar. Tidak bisa 20 ton. Ya, tapi di sini banyak yang percaya jagung bisa 20 ton. Rupanya ada jagung jenis dari Dari negaranya Thor itu, namanya Asgard. Dia besar-besar, mungkin bijinya sebegini. 1 biji, betul? Sehingga bisa 20-an ton hektar. Betul? Itu namanya jagung obsesi hayalan dilihat pakai kaca pembesar. Ya dong, nah yang tertawa paling keras itu korbannya, saudara. Ya, saya ingat itu korban-korban jagung yang luar biasa itu. Oke, sekarang kita akan lihat, saudara, apa yang tadi dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, saya cari dulu, saudara, ya. Di Mazmur pasal 120. Iya, demikian bunyi firman Tuhan, saudara. Mazmur 126, ya. Kalau di terjemahan bahasa Indonesianya, judulnya pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya bukan, saudara. Ya, terjemahan bahasa Inggrisnya pengharapan di tengah-tengah situasi dalam keadaan pembuangan. Ketika mereka ada di pembuangan, ketika mereka ada di dalam kondisi menjadi tawanan. Itu bedanya, saudara. Ya, oke, kita akan cepat di sini, saudara. Lihat sini, apa dikatakan? Nyanyian saudara lihat, nyanyian siara itu selalu bicara tentang orang-orang mau pergi beribadah ke bait suci yang ada di Yerusalem zaman itu. Itu yang disebut dengan nyanyian siarah. Bukan siarah kuburan loh, saudara. Ya, tapi siarah mau pergi ibadah. Beda, saudara, pengertian siarah yang dimaksud. Terus, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang Nah, saudara, lihat di sini, ya saya akan ambil beberapa terjemahan, mungkin agak lama jadinya, saudara, karena saya akan ambil beberapa terjemahan sehingga saudara dan saya punya perbandingan, ya, punya pengertian yang lebih lengkap, sehingga kalau orang-orang mulai menerjemahkan ayat ini sembarangan, ya, saudara dan saya lihat. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan begini, when the Lord turn again the captivity of Zion, we were like them that dream. Jadi ketika Tuhan memulihkan keadaan atau melepaskan dari situasi pembuangan, dari situasi menjadi tawanan. Itu bedanya terjemahannya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Ya, terus keadaan kita seperti bermimpi, oke. Terus mulut kita penuh dengan tawa, ya, lidah kita dengan pujian, ya. Kalau bahasa Inggrisnya katakan dengan singing, bukan sorak-sorai. Kemudian mereka berkata, ya, di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, itu yang beda. Di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Then said them among the heathen, ya, di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengerjakan hal-hal yang besar, atau Tuhan sudah mengerjakan perkara-perkara yang besar kepada orang-orang itu. Ya, kemudian ayat 3, Tuhan telah mengerjakan perkara-perkara yang besar kepada kita, ya, karena itulah kita ya, itu juga terjemahan bebas saya kalau saudara terjemahan terjemahan ITB-nya. Nah, saudara, kita mau lihat di sini sekarang, ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, memulihkan apanya? Memulihkan situasi yang menjadi tawanan, memulihkan situasi yang ada di situasi pembuangan.
Ini dulu saya mau ulang, saudara. Nanti kita akan lihat ayat ini lengkap. Jadi hari ini agak ruwet memang, ya. Tapi saya berharap saudara dengan lebih ruwet dijelaskan lebih detail. Jadi besok orang khotbah sembarangan, saudara sudah tahu. Ya, ini masalahnya umat Tuhan. Mereka tidak suka baca benar-benar sendiri, sehingga apapun kata orang, lihat orangnya yang ngomong. Kalau dia, hamba Tuhan terkenal, nggak mungkin dia bohong. Kalau jemaatnya banyak, nggak mungkin lah dia aneh-aneh. Itu masalahnya, saudara. Ya, kalau saudara suka buka Karisma News misalnya, ya saudara buka Christianity Today, itu semua free, saudara bisa buka. Kan berapa hari lalu juga ada salah satu gereja yang lagi sidang untuk pemulihan karena gembalanya yang membawahi gereja sedemikian besar terlibat pelecehan seksual terhadap sekian banyak wanita. Ya, dan sekian banyak wanita itu kemudian melaporkannya, kemudian dia akhirnya pensiun dini pendetanya. Itu bukan yang di Indonesia yang kemarin itu loh, saudara, bukan. Ya, itu yang baik. Nah, di situ kita lihat apa? Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Tidak ada orang setinggi apapun kedudukannya, seberapa banyak pun jemaatnya yang sudah pasti tidak akan berbuat dosa. Ya, ini jadi saudara punya mental. Kita harus apa? Tetap menjaga diri kita berhati-hati. Alkitab bilang, ujilah segala roh, hendak main percaya. Ya, kalau kemarin saudara baca Tirto ID, ya .id, kan ada itu. Katanya orang sakit sembuh dalam 2 minggu. Ternyata ditelepon orang itu tidak sembuh juga. Ada itu. Coba nanti buka di situ ada kok tirto.id. Ya, tirto.id. Buka di situ ada. Ini buktinya ada kok. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Dan di sini ya. Tuhan dalam terus lihat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah. Di tanah. Saudara tahu Negev itu adalah bagian selatan daripada Israel, ya, yang menuju ke arah Mesir. Ya, menuju ke arah Mesir. Yang pernah ke situ gampang, saudara, ya. Menuju ke, tapi kita tidak pernah diizinkan masuk Negev karena di situ daerah banyak daerah militer yang tidak untuk dikunjungi turis. Yang saudara bisa kunjungi biasanya cuman itu Gunung Hermon, walaupun di situ daerah perbatasan, di situ banyak pos militer. Kalau saudara ke sana saudara akan ketemu tank-tank yang berjajar begitu banyak. Semua tank itu menghadap ke timur, menghadap ke Syria. Ya, terus pulang sombong, merasa sudah pergi ke sana. Padahal orang ke sana itu pokok punya uang bisa pergi, tidak ada istimewanya. Ya, tidak usah dibilangi, hanya orang khusus yang bisa pergi. Saudara dibohongi. Loh, dulu saya dengar sendiri gitu kok. Tidak sembarang orang bisa pergi, siapa bilang? Terus ada yang bilang, tahun ini terakhir kita pergi saudara, habis itu tidak bisa lagi. Tahun depan dia pergi lagi, tahun depan dia pergi lagi, tahun depan bohong terus. Tapi percaya terus juga orang yang ikut, saudara. Ya, emang kalau orang udah cuci otak, dicuci bukan tambah bersih. Ya saudara, baju dicuci pakai oli, betul? Dia rusak. Saya terus terang ngomong, karena dia tapi ingat, kalau hati nurani kita bersih, kita akan lebih mudah disadarkan Tuhan atas yang salah. Tapi kalau hati nurani kita sudah rusak, kita menikmati semua yang busuk. Janji berkat, amin, amin, amin. Mana bisa, saudara, ya? Kalau tidak ada prosesnya, mana ada berkatnya? Ya, ini yang saudara dengar. Oke, kita kembali ke sini dulu, saudara. Ya, saya lanjutkan dulu, ya. Terus yang ini loh yang sering kali dikatakan ayat yang paling sering dikhotbah-khotbahkan itu ayat keberapa? Biasanya yang saudara paling sering dengar ayat 5. Orang yang menabur dengan menjujurkan air mata akan menuai dengan sorai. Lihat di sini ayat ini yang selalu menjadi inti permasalahan. Ayat ini yang selalu dipakai dengan arti saudara menabur. Terus lihat di sini yang luar biasa. Orang yang menabur dengan menjujurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas. Saudara, ada terjemahan yang berbeda dengan terjemahan banyak yang lain. Contoh terjemahannya Modern English Version, ya, New Authorized Standard dan lain-lain. Terjemahan kita berbeda dengan terjemahan mereka. Kalau terjemahan mereka mengatakan begini, mereka pasti akan datang kembali. Bukan mereka pasti pulang. Nah, karena perbedaan terjemahan ini yang membuat kemudian ayat 5 ini bisa diputar sana, putar sini, putar sana untuk mengeruk uang orang-orang yang maaf kata bodoh. Satu, yang kedua orang-orang yang tamak.
Ketiga, orang-orang yang tidak pernah tulus sama Tuhan. Ngasih mesti minta balik. Ngasih mesti minta balik. Saudara tahu, kalau saudara punya mental petani, ya saudara tabur tuai. Petani juga tergantung musim, tergantung ada wereng enggak, tergantung ada belalang enggak, tergantung ada macam-macam penyakit tidak. Itu petani. Betul? Betul? Saya pernah saudara ya, karena saya dulu ikut gereja yang selalu khotbah berkat. Kemudian saya bingung, saudara. Karena waktu saya kuliah, pendeta saya nggak pernah ngomong berkat. Sekian tahun saya dengar khotbah dia, nggak pernah sekalipun dia bilang engkau akan diberkati. Nggak pernah. Nggak pernah khotbahnya ambil ayat-ayat tentang berkat. Tidak pernah sama sekali bertahun-tahun. Dia tidak pernah mengajarkan umat Tuhan. Dia tidak pernah mengiming-imingi umat Tuhan tentang berkat. Tapi gerejanya jadi besar. Jadi sehat. Karena ya kalau kita memang tulus, kita memberi, tidak memikirkan kembali. Itu orang tulus. Tapi kalau orang penuh akal bulus, memberi itu untuk memancing. Betul? Memberi itu untuk ada tujuan di baliknya. Pasan saya mau nyumbang, saya bilang, mau nyumbang untuk apa? Untuk pelayanan di Semarang, hubungi Edi, email dah, titik. Saya nggak mau pegang uang. Kalau mau nyumbang di Semarang untuk pelayanan Semarang, hubungi mereka berdua. Tapi kadang orangnya nggak mau kasih mereka berdua, maunya kasih saya. Ini loh Pak Sen. Maksudnya apa? Kalau kasih mereka berdua, kan apa? Itu dipakai untuk pelayanan, nggak kasih saya toh. Betul? Berarti apa? Mereka takut nih, mereka butuh saya, mereka WA saya nggak jawab karena saya nggak ambil uang itu. Jadi maunya mereka kasih saya supaya kalau mereka butuh jam-jam mereka WA saya dan saya harus jawab. Tulus nggak? Nggak tulus. Siapa nggak seneng uang? Tolong katakan. Yang nggak seneng sama sekali sama uang, benci sama uang, lihat uang nggak butuh. Angkat tangan. Semua seneng, amin. Tapi kita harus cengli terhadap keuangan. Kalau kita nggak cengli, kita rusak. Ya apa ya? Jangan jadi orang Kristen tapi tidak beres di keuangan. Nggak bisa dipercaya masalah keuangan. Parah betul kalau. Kan firman Tuhan bilang, cinta uang adalah akar segala. Kalau sudah dia mikirkan uang, apapun kejahatan dia bisa lakukan. Bohong iya, nipu iya, muter balikkan ayat, apalagi jual Yesus juga iya. Oke, kita kembali ke sini lihat. Ya, orang yang berjalan maju dengan menangis, lihat di sini terjemahannya. Ya, ayat ke-6 ini yang akan kita perhatikan. That goes forth and wait. Bearing precious seed shall doubtless come again with rejoicing. Ini yang beda terjemahannya. Kalau terjemahan kita bilang pasti pulang. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya bilang pasti akan datang kembali dengan bersuka cita. Di situ bedanya. Nah, oke, sekarang kita akan bahas ayat ini, saudara, supaya nanti kalau orang ngomong begini-begini, saudara bisa lihat. Ya, tapi yang kita akan lihat secara garis besar begini. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan suka cita. Nah, they that sow, orang yang menabur dengan mencucurkan air, kalau orang itu datang membawa uang, tapi dia sambil menangis, pemberiannya tidak sah. Saya mau ulang, saya akan buka ayatnya. Ya. Supaya saudara dan saya mengerti bahwa yang selama ini saudara dan saya diajarkan itu ngawur bin sakar PDW. Mazmur 54 ayat 6. Coba dibaca yang sudah ketemu ayat itu. Karena di sini ada perbedaan. Ada ayat ditulis sebagai ayat 6, ada ditulis sebagai ayat 8. 54 ayat ke-6. Coba dibantu saya membacakannya. Bukan. Berarti Mazmur 54 ayat 8. Coba. Ya. Bersyukur sebab namamu baik. Ya. Dengan rela. Kalau sambil nangis-nangis. Tidak rela. Terus ayat selanjutnya 2 Korintus 9 ayat 7. Supaya saudara mengerti ayat ini seringkali diterjemahkan ngawur. Karena ini bertentangan dengan minimal 2 ayat. Saya bisa buka ayat-ayat lain lagi saudara. Tapi saya menghindar untuk terlalu membahasnya terlalu detail. Ya, sudah ketemu? 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Sudah? 2 Korintus 9 ayat 7. Silakan bantu saya yang sudah temukan. Jadi lihat, apakah ini disuruh memberi sampai menangis? Berarti itu uang persembahan? Tidak, saudara.
Tidak, karena itu akan bertentangan dengan ayat-ayat lain. Ini baru 2 ayat. Nanti buka lagi yang lain ada. Ketika pembangunan bait suci pun Tuhan bilang apa? Setiap orang yang tergerak hatinya membawa persembahan. Tidak ada Musa bilang, kalau kamu mau keluar dari padang gurun ini segera, beri persembahan. Tidak ada. Kalau kau mau segera keluar dari masalah ini, segera sampai Kanaan, beri persembahan. Tidak pernah ada. Betul? Iya apa ya? Jadi tidak ada hubungannya persembahan dengan cepat dijawab Tuhan. Tidak ada hubungannya persembahan dengan percepatan. Tidak ada hubungan. Ya, makanya kalau saudara percaya begitu, nanti kapan-kapan kita, katanya kok Tony kemarin, kita sewakan bus saudara semua hadir ke situ dan kita tunggu ada terobosan. Ya, kalau sampai berapa bulan tidak ada terobosan, awas. Ya, kita minta belikan kita bus karena kita sudah sewakan bus. Betul? Supaya saudara tidak ditipu terus-menerus dengan pengajaran yang aneh-aneh. Oke, kita kembali ke sini. Jadi ini baru 2 ayat, saudara. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan. Terus kalau ayat ini, engkau harus memberi seperti tadi yang kita baca. Dan orang yang menabur sambil itu diterjemahkan memberi uang, memberi persembahan. Benar nggak? Tuhan inginkan seperti itu? Tidak ada. Kalau saudara suka terjemahan bahasa Inggris lebih mudah sebenarnya untuk mengerti, ya. Apalagi kalau saudara punya ini strong concordance lebih mudah mengerti bahasa aslinya. Bahasa aslinya ini artinya ini lebih mendalam, ya. Sehingga ya tentu saja pengertiannya lebih ke arah ke bahasa aslinya. Ayat-ayat di atasnya tadi kalau terjemahan bahasa Indonesia mereka sedang menderita. Ya kan? Kalau terjemahan lainnya mereka ini sedang di pembuangan. Mereka sedang menjadi kondisinya tertawan. Tetapi kalau saudara dan saya lihat, ya, kalau membicarakan pembuangan, berarti mungkin mereka di Babel. Nggak mungkin. Saya ulang dulu. Kenapa? Karena mereka mau pergi beribadah ke bait suci yang ada di Berarti mereka tidak sedang di pembuangan di Babel. Itu dulu kita ambil, saudara. Ya, gini. Saya mau analogikan, saudara, satu pasal ini supaya saudara nangkep maksudnya. Karena kalau satu pasal ini tidak bisa dicomot satu, terus itu tok yang diajarkan tanpa dilihat ayat di atasnya dan di bawahnya. Ya, oke. Jadi lihat kemungkinannya. Walaupun ayat ini bicara tentang pembuangan, walaupun ayat ini bicara tentang suatu keadaan yang tertawan, ini bukanlah keadaan mereka dibuang ke Babel di zaman Nabi Yeremia itu kan. Ini terus sekarang ini di zaman yang mana? Ini yang kita perlu, saudara. Dikatakan seperti ini. Nyanyian syarah. Jadi walaupun mereka ada dalam keadaan tertawan. Mereka ada dalam keadaan pembuangan. Tetapi mereka bisa mengadakan syarah ke bait suci. Berarti, maaf. Mereka tidak dalam pembuangan yang hurufiah. Yang letter luck di Babel. Perhatikan. Karena kalau mereka di Babel, nggak mungkin mereka bisa bolak-balik pergi ke Israel beribadah. Ini dulu diulang supaya nangkep maksudnya. Oke, terus. Saudara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ini bicara tentang apa? Kalau Tuhan pulihkan keadaan kita seperti orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Ya, pada waktu itu bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Ini bicara tentang apa? Sekalipun mereka ini dalam kondisi yang berbeda, tetapi mereka punya pengharapan, mereka punya iman bahwa suatu saat Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Suatu saat keadaan mereka yang dipulihkan itu akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain yang belum percaya. Sekarang ayat 4, pulihkanlah keadaan Lo aneh toh. Di ayat 1, 2, dan 3, mereka bicara tentang pemulihan. Ya, tetapi di ayat selanjutnya ayat 4 mereka sekarang berdoa untuk Jadi lihat, saudara. Ya. Diajar di sini apa? Sekalipun keadaan kita dalam tekanan, keadaan kita dalam seperti tertawan, tidak bisa gerak apa-apa, tidak bebas melakukan apa-apa. Lihat, kalau seperti orang dalam pembuangan, mereka jadi miskin. Betul. Mereka harus tinggalkan rumah mereka harus tinggalkan semua kebun mereka harus tinggalkan semua harta benda mereka karena mereka ditawan dan dibawa ke pembuangan. Itu kan. Nah, sekarang mungkin ada di antara kita sedang ada dalam kondisi di pembuangan. Hartanya sudah diangkut. Betul? Terus yang lain-lain sudah tidak ada bersama dengan dia. Itulah kondisi ada di pembuangan menjadi tawanan. Tetapi yang luar biasa, saudara, sekalipun orang-orang itu seperti keadaannya buruk, tetapi kita lihat sekarang ada pengharapan kalau Tuhan pulihkan nanti. Kalau nanti Tuhan jadi lihat.
Saudara dan saya ketika ada problem dan masalah dan pergumulan, mesti punya pandangan kalau Tuhan pulihkan. Ketika Tuhan pulihkan, ketika Tuhan bukan bagaimana ini Tuhan. Terus besok gimana Tuhan? Terus bagaimana lah? Terus mau apa? Saudara, ya. Katanya iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Betul? Betul. Tetapi di dasarnya selalu yang kelihatan. Kita lihat begini, berarti susah. Kita lihat begini, berarti besok lebih ruwet. Kita lihat begini, terus gimana? Iya dong. Saudara lihat di sini. Tidak mudah, saudara, orang Kristen itu untuk punya iman. Tidak mudah orang Kristen itu untuk punya kepercayaan yang melewati kondisi yang dia lihat, realitas yang ada di depan mata dia. Untuk dia punya harapan bahwa suatu saat dia dipulihkan Tuhan. Bahwa suatu saat ketika Tuhan bertindak melepaskan dia dari belenggu sebagai tawanan di dalam pembuangan, dia akan bersuka. Jadi lihat. Tidak banyak kita orang Kristen diajar gitu. Cuman apa? Saudara punya beban berat, majulah doakan. Saudara punya beban, tolong dia, kuatkan dia. Apa itu? Tidak ada pengaruhnya. Ya, dibutuhkan orang yang bisa melihat jauh ke depan, yang bisa melihat ke depan, yang bisa melompati pagar. Saudara, kalau saudara perhatikan, berkat Yusuf adalah ranting-rantingnya, dahan-dahannya bisa melewati tembok. Jadi tidak ada tembok yang bisa membatasi pertumbuhannya, tidak ada tembok yang bisa membatasi pergerakannya. Ya nggak bahas terlalu dalam, karena itu bukan pokoknya, tapi itu hanya disinggung sedikit. Terus lihat, ya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Terus ayat ke yang bawah, ya. Pulihkanlah keadaan kami, ya tuh. Berarti ayat 1, 2, 3 ini bicara tentang imannya, bicara tentang dia melihat ke depan kalau Tuhan pulihkan, kalau Tuhan pulihkan. Tetapi keadaannya belum pulih. Belum pulih sama sekali. Buktinya ayat ini dikatakan, pulihkanlah keadaan kami lah. Kalau sudah pulih ngapain berdoa? Betul? Kalau sudah pulih paling tambahkanlah berkat. Bikin lebih sejahtera, bikin lebih nyaman dan lain. Oke, terus. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Nah, oke, saya akan ambil terjemahannya ini, saudara. Ini akan menolong, ya. He that go forth. Dia orang yang berjalan maju. Dia berjalan maju kemana? Itu loh pertanyaannya sekarang. Kan disuruh berjalan maju. Majunya kemana? Nah, kembali saudara, dari judul ayat ini nyanyian syarah. Dia maju menuju bait suci. Dia maju untuk beribadah. Dia maju untuk bertemu dengan Tuhan. Seringkali kita maju untuk apa? Bertemu dengan hamba Tuhan, si pengkhotbah. Betul? Cari pendeta yang peka. Cari pendeta yang kalau gini saudara jatuh. Amin. Terus hasilnya apa? Lihat di sini. Mereka berjalan maju. Maju kemana? Ke bait suci. Orang Israel sampai hari ini, saudara, belum punya bait suci. Gereja bukanlah bait suci. Tolong perhatikan. Gereja cuman sinagognya. Saya ulang. Gereja adalah sinagognya. Bait suci orang Israel cuma ada satu, Yerusalem. Tidak ada bait suci kedua di kota Haifa, bait suci ketiga, cuma satu. Jadi gereja bukanlah bait suci. Tolong perhatikan. Gereja cuma rumah ibadah. Tolong perhatikan. Saya ulang. Ya. Nah, kembali ke sini. Mereka berjalan maju. Jadi lihat saudara. Seringkali kita ini, kalau ada pergumulan, ada masalah, ada apa-apa. Satu, pandangan kita benar-benar hidup realitas. Tidak punya pandangan iman jauh ke depan. Kita hanya, semua keadaan di lingkungan itu depan mata kita saja yang mengganggu kita. Tidak bisa pandangan kita melewati hal-hal itu. Ya. Yang kedua, menabur dengan mencucurkan mata, menuai dengan sorak. Lihat sekarang, saudara. Ayat ini tidak bicara tentang membawa. Ayat ini bicara tentang yang ayat keempat, pulihkanlah keadaan kami. Jadi apa yang dia tabur sekarang kalau dia berseru pulihkanlah? Dia tabur doa. Dia tabur ketekunan. Saudara pikir orang tekun tidak nangis? Nangis. Ya, saya kan pernah saksikan sama saudara. Ya. Ada sekitar 3-4 tahun. Setiap kali saya khotbah, Tuhan bilang uang itu kasih si Anu, kasih si Anu, kasih si Anu, kasih si Anu. Saya hitung-hitung totalnya semua beli Alphard baru 1. Sementara saya tahun itu belum punya mobil.
masih pakai mobil papa saya. Rasanya nangis enggak? Rasanya nangis, saudara. Tuhan, aku sendiri belum punya mobil loh. Kok terus suruh kasih orang? Bukan berarti habis saya kasih 1 bulan saya dikasih mobil. Enggak ada itu, saudara. Ya, bertahun-tahun. Saudara. Jadi lihat di sini. Lihat, hubungkan ayat 4 dengan ayat 5. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Ada permohonan di situ. Ada kerendahan hati di situ meminta pemulihan. Ada berseru datang kepada Tuhan. Minta dijawab Tuhan, diperhatikan Tuhan. Ini sekarang lihat ayat keempat, saudara. Pulihkanlah keadaan kami seperti memulihkan batang air kering di... Lihat. Kalau ayat 5 ini bicara tentang menabur uang, ya, saudara perhatikan ayat keempat. Pulihkan seperti memulihkan batang air kering di tanah. Sampai hari ini Negeb itu adalah padang gurun di Israel. Sampai hari ini. Walaupun ada kota Dimona di situ. Itu padang gurun. Nah, sekarang lihat. Kalau ini diumpamakan seperti menabur benih. Bagaimana tanah kering ditaburi benih? Tumbuh, mati. Saya ulang. Ini tidak masuk akal kalau bilang tabur benih yang secara hurufiah. Apalagi diartikan uang. Karena lihat ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah. Negeb itu padang gurun. Apa yang bisa tumbuh di padang gurun? Ya, kalau saudara pergi Sinai, saudara tidak akan ketemu tanaman banyak. Oke, di Saint Catherine ada beberapa tanaman dan itu kota. Tapi sepanjang jalan saudara akan ketemu hanya tanaman apa? Duri. Ya, itu melingkar-lingkar itu tanaman duri itu ada yang segini-gini tingginya. Ya, kalau saudara pernah lihat apa? Saudara punya mawar di rumah, ya. Itu batang pohon mawar, ya, masih bisa dipegang batangnya, ada bagian yang tidak berduri. Tetapi tanaman duri di padang gurun itu tidak bisa dipegang apanya pun karena seluruhnya berduri. Nggak ada setengah senti yang tidak ada durinya. Itu doang yang ada di situ. Sekarang makanya lihat, kalau ini bicara tentang hurufiah saudara nabur, bagaimana bisa nabur di tanah kering? Jadi ini bicara tentang, lihat, orang yang pulihkanlah kami. Orang yang berseru memohon kemurahan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang menaruh iman kepada Tuhan. Itulah taburanmu. Bukan uang. Maaf saya bilang. Saya sering ketemu orang yang mudah menabur. Tapi dia bukan menabur, dia investasi. Saya pernah cerita sama saudara kan. Ada satu orang, Taci punya rumah makan. Yang telepon saya, Pak Asen lagi di Surabaya. Iya sih. Saya antarkan makanan ya. Saya bilang, nggak usah, jauh. Begitu jauhnya saya bilang, enggak, saya antarkan. Sekarang saya suruh karyawan saya berangkat. Ya udah, dia maksa. Daripada nanti dibilang, Pak Asen nggak suka makanan saya. Mau yang mewah. Kan salah lagi saudara jadi hamba Tuhan. Iya, sudah, ya. Ya, daripada nanti ngomong nggak enak-enak. Belum, saudara, baru 10 menit dia berangkat loh. Dari sana ke tempat saya sekitar 45 menit. Udah telepon, Pak Hasan saya punya masalah begini. Nah, itu dia suruh kasih saya makan atau memang hanya pancing saya? Dengan nasi bungkus, nasi campur. Banyak saudara dan saya diajar tidak punya ketulusan. Banyak saudara dan saya diajar bukan memberi kepada Tuhan sebagai persembahan, selalu memberi sebagai investasi. Saudara harus bisa membedakan mana persembahan, hanya memberi, tidak berharap kembali, dengan persembahan dan berharap itu berlipat-lipat kembali. Dan saudara seringkali diajar itu benar. Memang di Alkitab mengajarkan saudara itu tentang petani. Ya kan, diajar supaya lebih mudah mengerti. Tapi tidak kemudian bermental petani. Engkau dan saya ini anaknya Tuhan. Engkau dan saya kekasih Tuhan, bukan petani. Kalau saudara coba lihat masih pacaran. Saudara kasih saudara punya pacar terus bilang, ingat sudah sekian, aku catat loh, notanya semua aku pegang loh. Begitu? Terus sudah nikah mulai bilang, nih, total untuk mendapatkanmu dengan pesta semua sampai hari ini sekian. Ada begitu? Ada? Kenapa ketika engkau memberi kau tidak pernah menjumlahkannya? Saya tanya. Kenapa? Karena mengasihi, betul? Tapi sekarang kau memberi kepada Tuhan selalu bilang kapan kembalinya? Berharap 30 kali, 60, 100? Jahat enggak orang kalau memberi punya tujuan di belakangnya? Tulus nggak kalau orang memberi berharap di belakangnya itu ada hal tersembunyi? Jahat nggak? Jahat. Kalau saya sering, makanya saudara, kalau orang beri saya selalu doa, Tuhan terima enggak? Saya enggak langsung amin, saya ambil enggak. Tuhan gimana? Semua orang seneng uang, saudara. Saya pun seneng uang, jangan bilang saya nggak seneng uang.
Tapi kita harus uji ini pemberian sebagai jebakan, ini pemberian sebagai ikatan, supaya kita ditekuk mati-matian sama dia karena sudah memberi. Jam-jam dia telepon kita, jam-jam dia suruh kita doakan, jam-jam dia suruh kita tanya Tuhan. Pernah saudara seperti itu, baru kasih terus, Pak Hasan, anak saya perutnya kembung. Lalu tanya anak itu dia makan apa tadi, telat makan enggak? Ini serius saudara, perut kembung aja telepon hamba Tuhan. Mungkin dia diserang setan. Hidupmu itu masih kesetanan kok diserang setan. Setan enggak serang temannya, Tuhan Yesus bilang, betul? Betul. Loh, bener apa enggak? Kerajaan setan itu enggak terpecah-pecah, betul? Betul apa tidak? Tapi kerajaan orang yang mengaku sebagai anggota kerajaan Allah, pecah-pecah terus, amin. Dan bikin perpecahan terus. Kadang-kadang, seperti tadi di radio kan ada yang telepon Pak Hasan. Saya udah rasa ini orang pasti bilang dirinya disantet. Sedikit-sedikit disantet. Saudara, kecuali engkau jadi pasukan, kau memang harus jadi sasaran musuh. Orang sipil tidak jadi sasaran musuh dalam perang. Jangan sok-sokan, Pak Hasan saya diserang. Situ jadi apa diserang? Ya enggak, saya anggota gereja biasa. Ngapain setan ganggu engkau? Dia kengangguran apa ganggu orang? Betul, orang pengangguran kok diganggu. Betul. Kalau engkau ganggu kerajaan dia, iya, jadi musuhnya. Betul. Ini malas doa, baca firman, malas kok setan mau serang-serang. Enggak usah diserang, kok enggak punya apa-apa, enggak ada kekuatan apa-apa. Apa yang diganggu? Ya, enggak usah sok-sokan. Saudara, kadang-kadang orang sok, saya pendoa Pak Hasan. Sudah lihat apa? Ya, saya doa. Terus sudah lihat apa? Telingamu bisa dengar? Enggak bisa. Matamu bisa lihat alam roh? Enggak bisa. Ngapain kamu jadi pendoa? Oh, saya penjaga kota, katanya saya jaga Pak Hasan menara doa. Wah, hebat banget. Alkitab kan jelas, saudara yang pengen lama bilang, penjaga kota itu harus bisa melihat. Harus bisa melihat. Enggak punya karunia penglihatan. Sok-sokan. Doa keliling, boy. Siram sana, siram sini, bikin licin dan jatuh sembah. Loh iya, teman saya di Surabaya gitu. Ya, jemput saya. Terus apa? Di mobilnya sudah ada siap anggur, satu galon. Air 1 galon. Wih, semua 1 galon. Terus dipakein selang sepanjang jalan, siram keliling kota. Untuk apa? Untuk apa? Saya mau sampaikan sama saudara. Ya, saya dulu seperti itu, saudara. Pergi mana-mana. Oh, sana tempat keramatnya. Sana penguasa kota ini saya datengin. Karena saya bisa lihat. Saya datengin. Terus apa hasilnya? Tidak ada. Pergi Temanggung. Saya diundang khotbah di Temanggung. Begitu mau masuk. Liwat tikungan mau masuk Temanggung. Ditunggu sama penguasanya. Terus mau apa? Ya, selesai ibadah. Penunggu 2 gunung. Yang di sana kiri kanan tuh, Gunung Sumbing sama gunung apa satu? Nah, datang. Saya bilang ini dia di atasnya berdiri, pakai baju kayak wayang. Dia lihat, terus dia ngomong, sembah. Saya cuma sembah Yesus. Bisa lihat. Saya yang pendoa, wih, suka doling. Apa? Boleh nggak jadi tentara kalau buta? Boleh? Enggak boleh. Paling dilatih tukang pijet, betul? Loh iya apa enggak? Kalau buta boleh jadi tentara. Pincang sedikit enggak boleh. Betul, gangguan sedikit enggak boleh. Mata, apa kata ini? Gigi enggak lengkap enggak boleh. Betul? Begitu ruwetnya. Kok tiba-tiba enggak bisa lihat apa-apa jadi tentara bawa bedil gue sini. Ada. Tapi senang saudara ketika merasa diwongke. Betul? Betul, ayo ke sana doa keliling. Wih, yo, apa sampah. Saya ngomong terus terang. Nggak bisa lihat kok jadi tentara. Nggak bisa dengar tuli jadi tentara. Bayangkan, ditembak peluru swing karena dia nggak dengar. Santai aja di jalan. Oh, dimakan sama peluru dia. Betul, saudara. Orang-orang kalau mau itu masih peka, masih melihat. Jangan dikira, oh pendoa apa? Apa? Tapi bangga. Wah. Apa? Ya, kadang-kadang kita ditipu dengan kita diangkat menjadi macam-macam itu. Terus kita bangga, padahal kita tidak ngerti apa-apa. Dengan kau pakai baju tentara, tapi kau bukan tentara, repot masalahnya. Betul? Repot masalah. Tapi kita bangga. Oke, kembali ke sini. Ya. Pulihkan keadaan kami seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Jadi ada seruan menghadapi kekeringan, menghadapi tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada air.
Jadi lihat. Terus yang ajaib, lihat sekarang. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Bagaimana dalam begitu keringnya dia menabur? Tidak mungkin dia menabur tanaman. Berarti ini gaya bahasa. Saudara, kalau sekolah ada gaya bahasa hiperbolisme, gaya bahasa anti klimaks, gaya bahasa alegori, gaya bahasa personifikasi. Masa tidak pernah belajar sih kok bisa tamat SMA? Heran saya. Saudara sekolah di SMA mana kok tidak ngerti begitu-gitu? Misalnya pohon-pohon melambai, itu bahasa gaya bahasa personifikasi. Iya kan? Mesti tidak ngerti sih. Saya heran ini sekolah dulu di mana gitu loh. Saya saudara tidak merendahkan, tapi kok bisa lulus gitu. Ini perlu dicurigai, saudara. Ya, saya tidak merendahkan, tapi kenyataannya seperti itu. Lihat di sini, saudara. Terus orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak. Lihat. Sedangkan tadi Tuhan bilang, dia hanya suka orang yang memberi dengan suka. Tidak ada dengan nangis-nangis. Karena nangis-nangis dengan sedih, dengan keberatan, dengan tidak rela. Dia nggak suka. Tapi saudara suka, tidak suka, harus beri. Nah itu masalahnya. Berarti yang ngomong siapa? Bukan Tuhan. Apalagi ngajar, engkau harus memberi sampai ada rasa sakit. Kalau engkau cuma memberi nyaman-nyaman aja, itu sedekah. Bukan persembahan katanya. Itu jahat saudara, pengajaran seperti itu. Ya, alias apa? Kerok terus uang orang. Padahal Alkitab bilang, bapaklah yang harus mengumpulkan harta buat anak. Ada ayatnya loh. Bukan anak mengumpulkan harta buat orang tua. Betul? Mau saya bukakan ayatnya? Jadi kami hamba-hamba Tuhan yang menjadi bapak rohani inilah yang membimbing saudara sampai bisa mengumpulkannya. Memberikan petunjuk mau usaha apa, memberikan petunjuk gula apa, dan lain-lain. Bukan hanya porot terus dan porot terus. Ini ada Koroni nih, saksi saya cerita. Dia kan kerja khusus gali sumur dalam. Terus waktu satu hari saya dikasih penglihatan, Tuhan bilang suruh buat lagi untuk yang dapat penglihatan mesin bor. Waktu itu belum banyak borongan. Ya cukup dengan mesin-mesin dia yang ada. Tapi Tuhan bilang buat. Dan saudara tahu dan Koroni, saya minta maju ke depan. Supaya saudara tahu, kamilah yang harus memberitahu saudara. Supaya saudara bisa mengumpulkan harta. Bukan kami kerok terus dari saudara. Itu yang benar. Sekarang saya lupa benar yang saya sampaikan detailnya. Koroni yang pasti ingat detailnya. Nah, waktu saya sampaikan, terus apa yang terjadi, biar dia cerita. Supaya saudara ngerti, kamilah bapak-bapak yang harus melakukannya buat saudara. Bukan beri, nanti Tuhan tolong. Enggak. Diberitahu dengan detail supaya saudara berhasil. Itu yang benar menurut firman. Tapi kalau saudara melawan, urusanmu. Kita hanya sampaikan saudara melawan, tidak taat, urusanmu ketika gagal. Ya, nah sekarang saudara dengar sendiri. Saya nggak ada rencana saudara undang dia, memang suka datang kan doa malam juga dia datang. Kalau pas dia lagi di Solo, dia dengar saudara dengar sendiri. Jadi apa? Bukan saudara disuruh nabur terus, nggak ada. Ya, baru terima nubuatan, nabur, baru terima janji itu nggak ada saudara di Alkitab. Ya, nah, saudara dengar sendiri dia cerita sekarang ya, Pak. Waktu di mobil Pak Asem bilang ke saya, "Oh ini, aku dikasih lihat ini ya, apa pipa yang disambung-sambung." Iya Pak, itu menara Pak. Saya cuma kalau itu memang mesin bor, saya akan bikin. Padahal belum ada order sama sekali. Kita masih ada order itu jarang-jarang. Belum jadi itu sudah kita menang tender, ya. Menang tender di Sumber Pasir untuk pasaringan. Setelah dibor itu dapat artesis, Pak Pasir juga ngomong, kalau ini aku dikasih lihat ini mata bor yang depannya itu tanggulnya harus tebel. Oh benar, kalau nggak tebel, kotoran nggak bisa naik. Setelah saya bikin itu, mesin itu diuji coba, dapat artesis Pak. Artesisnya itu kalau 6 in itu dipasang pompa yang paling gede itu cuma 30 meter kubik per jam. Ini dapatnya 104. Sampai saya itu kebingungan buang airnya. Wah luar biasa lah. Itu. Sama satu lagi dia Pak Asep bilang, "Oh nih, aku dikasih lihat ini ya, bikin mata bor, dikasih lihat mata bornya patah."
Terus Pak Sen juga tanya, tender mana yang ngebor batu tuh? Nggak ada ya Pak, tender dia untuk ngebor batu nggak ada. Tapi saya nurut, bikin mata bor. Iya. Waktu itu saya tanya, Pak, kan saya mau punya 2 mesin, merah atau kuning. Pak Sen ngomong pakai mesin kuning. Tanahnya Pak, tanahnya ada masih padat, ada tanaman apa enggak? Ada rumputnya. Oh, saya baru tahu. Ternyata waktu saya ngebor di Malang, biasanya itu nggak ada batu untuk kota Malangnya. Nah, jadi saya waktu kena batu itu sudah siap mata. Ya, jadi saudara tolong diperhatikan. Tidak ada saudara kasih uang terus baru maju dinubuatkan, itu tidak ada. Saudara membeli nubuatan, dan nubuatan yang dibeli itu pasti adalah nubuatan yang ya dibuat-buat. Saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat mata bornya bentuknya gimana. Tiba-tiba loh, ini apa, besi disambung pipa disambung-sambung, ternyata tower untuk ngebor, bikin sumur artesis. Terus dikasih lihat bentuk bornya. Lo kan tidak pernah ketemu batu, tapi ternyata Tuhan bilang suruh buat. Kenapa? Ternyata Tuhan tahu kan sebentar lagi akan ketemu daerah yang batu, sehingga harus ada bor khusus untuk jebol batu-batu itu. Nah, jadi Alkitab bilang kitalah orang tua, ya kitalah bapak-bapak rohani ini yang memberjadiakan buat saudara, bukan kerok dari saudara. Nah, sekarang kebalikannya. Saudara tidak pernah mendapatkan bukti apa yang disampaikan. Saudara tidak pernah terima bukti, tapi saudara disuruh ngasih terus. Dan saudara kasih terus berharap itu. Padahal tidak seperti ini. Ya, tidak seperti itu. Karena kenapa? Kadang-kadang Tuhan menyuruh sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi banyak saudara. Tapi ketika mereka menurut, mereka melihat hasilnya. Ketika mereka menurut, mereka melihat, iya benar ya. Tadi saudara dengar gimana nambah ya power untuk ngebor, orderan tidak ada, buat apa? Pak Badi mesin nganggur, terus tambah lagi bikin mesin untuk apa? Tapi Tuhan suruh buat, ternyata ada sudah tender yang begitu banyak kemudian sehingga mesin-mesin itu pun sekarang boleh tanya cukup nggak yang dia punya? Kok bisa? Karena Tuhan. Tugas Bapak rohani itu kitalah yang memberitahu saudara. Bukan nubuatkan palsu, tidak jelas, terus saudara kasih uang, terus berharap itu tergenapi. Sampai kapan? Kalau tidak tergenapi, saudara tanya, saudara dimarah. Mungkin waktu ngasih kurang banyak kok, makanya tidak terjadi. Loh, silakan. Betul? Mungkin waktu ngasih tidak tulus. Saudara tetap yang salah kalau itu tidak terjadi. Betul? Jadi nubuatan ada syarat. Kadang dikasih tahu, terus ada pesan di belakangnya. Dan pesan di belakangnya tidak ada hubungan dengan uang. Saudara tidak membeli nubuat, Tuhan tidak mengkasih saudara nubuat karena saudara bayar Tuhan untuk menyampaikan nubuat. Ya, oke, kita lanjut. Saudara, nih seperti si Edi, ya, kan dia mulai kerja album. Menurut teori bisnis, album itu adalah kerjaan sunset bisnis. Kerjaan bisnis yang sebentar lagi akan habis, tidak dipakai. Kenapa? Karena kemajuan teknologi, orang beli layar yang bisa fotonya ganti, ngapain beli album foto. Tapi Tuhan kasih tahu, saya bilang, aku lihat kertas gini lebar, kertas apa, Oh, kertas kok, itu untuk album ukuran segini. Tapi tidak ada orderannya kok. Dia hanya bikin album murah-murah. Kemudian ada orderan yang pakai kertas seperti itu ukurannya. Jadi kamilah bapak-bapak rohani yang memberikan saudara petunjuk untuk mengumpulkan harta. Itu yang seharusnya di Alkitab. Bukan, saya doakan bawa tabur lebih banyak dulu ya. Tabur lebih banyak dulu ya supaya lancar. Itu apa? Saudara pikir Tuhan itu mau dibayar pakai uang? Saudara dan saya bayangkan Tuhan itu sekaya apa sih sampai Tuhan itu butuh uang saudara? Sekaya apa dia sampai dia butuh uang saudara? Butuh enggak? Dia butuhkan. Betul, saking kayanya Tuhan, coba taruh emasnya di mana, taruh minyaknya di mana. Saking di surga nggak ada tempat taruh, dong. Iya apa enggak? Walaupun surga dari emas, tembok dari batu permata, betul? Tapi dia juga banyak sebar batu permata di mana-mana, emas di mana-mana, betul? Karena surga nggak bisa memuat kekayaannya, kan? Terus
Terus kok merasa dia butuh gitu loh. Coba mulai rubah, saudara. Ya, buka di website saya, itu khotbah tentang membawa kurban atau mau menjadi persembahan. Kalau perjanjian lama, saudara bawa kambing dan domba. Yang dipotong kambing dan domba. Perjanjian baru, inilah aku persembahan yang hidup. Tidak lagi bawa kambing domba. Jadi jangan bawa uangmu. Tuhan tidak butuh uangmu, Tuhan butuh engkau. Jadi mulai sekarang berhenti jadikan istrimu korbanmu. Korban egomu, marahmu. Berhenti jadikan suamimu korban ambisimu dan keinginanmu. Engkaulah yang menjadi ini loh aku persembahanku Tuhan. Mulutku tak tutup. Ini persembahan. Betul? Ini loh aku jadi persembahan. Lah namanya persembahan itu ya dipersembahkan. Zaman dulu prinsip persembahan itu disembelih. Saudara jangan pakai perjanjian lama lagi. Antar uang sudah selesai. Kan kita Ibrani bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang Tuhan bilang aku tidak tertarik sama persembahan-persembahan itu. Aku tertarik kamu yang jadi persembahan. Betul apa ya? Iya Tuhan aku jadi persembahan dah. Walaupun istriku kayak gini. Enggak Tuhan aku mau mengasihi dia Tuhan. Ini loh persembahanku. Gitu. Halo? Kita pakai perjanjian lama aja. Saudara. Itu ngawur saudara. Oke kita lanjut. Terus. Orang yang menabur. Saudara lihat. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Lihat. Untuk maju saudara dekat dengan Tuhan. Untuk maju mendekat bait suci. Itu saudara lihat di sini ada tangisan. Saya menangis ketika saya harus meninggalkan pekerjaan saya dan karir saya. Saya sangat sedih ketika saya meninggalkan gaji saya untuk jadi hamba Tuhan yang tidak pasti digaji siapa, terima uang berapa tiap bulan. Loh kalau pendeta tiap ibadah dia terima uang ya. Kadang komsel juga pungut persembahan kok heran. Loh kalau saya keliling kemana-mana persembahannya kapan? Gajiannya kapan? Tanggal berapa? Nggak ada. Kalau dulu tiap tanggal 25 kepala akunting saya mesti menghadap saya pagi-pagi. Untuk apa? Tanda tangan untuk ambil uang di bank untuk seluruh gaji karyawan pagi-pagi. Karena tanggal 25 hotel harus gajian seluruh karyawan. Baik gajinya maupun uang servisnya semua harus dibagi. Pagi lapor, sudah kamu cek ulang? Sudah, oke. Saya tanda tangan, ambil duitnya. Balik, sudah dibagi ke karyawan semua. Terus jadi hamba Tuhan gaji tanggal berapa? Nggak ada tanggal 25 gajian, tanggal 30, nggak ada, nggak jelas gajinya, saudara. Layani orang kadang semua cuma bilang, kam siapa Asen, kam siapa Asen, kam siapa Asen. Kamsya melulu. Aku nggak bisa bayar hotel dengan kamsya. Aku nggak bisa beli tiket pesawat dengan kamsya. Tapi orang kamsya toh. Lihat di sini. Untuk berjalan maju mendekat Tuhan. Berjalan maju mencari Tuhan. Engkau dan saya menginginkan pemulihan. Betul? Engkau dan saya menginginkan perubahan keadaan. Engkau dan saya ingin keluar dari situasi kau dan saya ditawan oleh masalah sehingga tidak bisa bergerak. Seperti ada di pembuangan. Milik kita semua habis dah. Kita harus tinggalkan dan lepas karena kita ditawan dan harus dibuang ke pembuangan. Tuhan bilang, berjalan maju. Kemana? Menuju bait suci. Ngapain di bait suci? Bertemu Tuhan. Bukan bertemu pendeta. Salah saudara adalah saudara selalu mencari hamba Tuhan. Sedangkan hamba Tuhan belum tentu dapat pesan dari Tuhan. Hamba Tuhan belum tentu dapat petunjuk untuk saudara dari Tuhan. Bisa dari pikirannya sendiri. Kan tadi saya saksikan. Satu orang. Pertama istrinya telepon saya. Sudah sekitar 3 tahun dia tidak pernah telepon saya, saudara. Walaupun orang ini pemurah. Zaman Samsung S4 pertama kali diluncurkan itu 7.500.000. Pagi itu diluncurkan. Jam 12:30 siang saya sudah terima. HP baru. S4 yang 7.500.000. Orang itu pemurah, saudara. Dia sangat pemurah. Ya. Tetapi bukan berarti karena dia pemurah Tuhan bisa disogok. Enggak. Ketika istrinya bilang, kok aku mau buka butik. Oke kita doa. Tuhan anakmu buka butik. Tidak. Saya bilang, enggak sih. Iya. Ya cuma iya. Ya sudahlah. Kan dari iyanya aja bisa ketahuan loh saudara. Body language orang mau nurut. Enggak itu kita bisa tahu. Dia buka. Ya sudah 3 tahun kami tidak kontek-kontekan. Saya juga nggak suka telepon orang. Terus terang saya bilang. Jadi kalau saudara adalah pengusaha, minta maaf saya nggak akan pernah telepon. Kalau saudara orang biasa, kemungkinan saya telepon. Kenapa? Karena pengusaha kalau ditelepon itu curigaan. Terus terang saya bilang. Mau apa dia telepon?
Betul, tujuannya apa? Maksudnya apa? Karena jeleknya sudah persepsi tentang pendeta pasti minta. Jeleknya persepsi tentang hamba Tuhan pasti ada maksud. Ya, tiba-tiba dia telepon saya malam itu. Kok apa kabar? Baik, saya bilang. Sehat-sehat, walaupun agak lelah. Saya bilang saya baru dari Kalimantan. Kok mau cerita? Ya, boleh cerita apa? Kok butik itu saya buka. Terus habis puasa rugi total. Lah kan sudah dibilangin, Tuhan bilang nggak boleh buka. Iya, ya sudah tuh, ya uangmu tuh bukan uangku. Ya dah, yang kau cerapir gitu ya sudah, buat saya nggak masalah. Kenapa? Lah uangmu kau habiskan ya nggak masalah toh. Jangan kalau kita kongsian baru kau habiskan masalah, betul? Kalau uangmu pribadi habiskanlah, betul saudara. Ya, terus habis itu ini kok mau ngomong suaminya, terus ngobrol-ngobrol, tiba-tiba, maaf ya kok saya melihat begini. Iya Pak Hasan. Proyek itu sedang masalah, Pak. Gimana ya Pak Hasan ya? Berat itu masalahnya sekarang proyek itu. Ayo kita doa, Tuhan, gimana masalah anakmu ini? Tuhan bilang satu. Tanya dia, sudah berapa lama tidak mengunjungi hamba Tuhan itu? Saya bilang, kok maaf ya, sudah berapa lama kok tidak mengunjungi hamba Tuhan itu? Yang dulu tuh ya Pak Hasan, ya. Pernah saya dulu ketemu sama dia, saudara, Tuhan bilang, kau harus mengunjungi seorang hamba Tuhan, gerejanya itu dari begini. Dan memang benar saudara, hamba Tuhan itu gerejanya itu dari rumbai atapnya. Temboknya juga dari rumbai. Terus hamba Tuhan ini tinggal di belakang gereja, pastorinya juga dari rumbai yang sudah bolong-bolong. Akhirnya, ya dia hubungi, dia bilang, kok ketemu tempatnya? Ya sudah, berikan itu orang itu, bangunkan, saya jadi gereja. Sudah jadi. Tapi bukan berarti saudara sogok Tuhan, pendidikan Tuhan atas engkau dicabut loh ya, enggak loh ya. Saya mau beritahu ya. Seberapapun kau kasih nabur, Tuhan tetap didik engkau. Orang bayar uang sekolah untuk sekolah, bukan untuk bolos. Tapi engkau diajar, kalau engkau bayar uang sekolah, pelajaran semua ditiadakan. Enggak ada ujian, enggak ada masalah, enggak ada pergumulan, semua beres, dicabut. Amin. Enggak engkau terima ijazah palsu. Terus, iyalah kok, sudah cukup lama. Itu terakhir saya pergi sana waktu, yaitu selesai pembangunan. Saya bilang, Tuhan bilang, pergi ke sana lagi. Tuhan bilang, pergi ke sana. Tuhan tidak suruh dia bawa apapun, tidak ada. Suruh persembahkan apapun untuk pendeta itu, tidak. Tuhan bilang, hanya pergi ke sana, minta dia doakan. Tidak ada selalu tentang uang. Dan jangan beranggapan kau kasih uang selesai, tidak ada. Kau bayarkan anakmu sekolah itu, kasih bayar uang sekolah, supaya anakmu bisa tetap sekolah. Amin. Amin. Jadi jangan kau kasih persembahan terus berharap semua beres. Salah. Justru karena kau bayar uang sekolah, pelajaran boleh lanjut terus. Nah, enggak amin, sudah. Sulit ngerubah pikiran orang. Karena sudah terima pengajaran yang sakarpe dewe. Pengajaran yang enggak disiplin kurikulum. Saya mantan guru. Sekolah pariwisata. Ada kurikulum pariwisata. Semester berapa, ini pelajarannya, ini pelajaran berapa jam pelajaran. Terus pokok bahasanya apa saja, tujuan akhir daripada ini apa pencapaiannya. Dari situlah disusun soal-soal kalau semester dan ujian. Jadi dari sanalah disusun soal ujian. Dari apa? Pelajaran ini tujuannya apa? Menguasai ini, menguasai seperti misalnya ya, pelajaran reservation hotel. Itu tujuannya untuk apa? Bisa menghandle pemesanan kamar hotel. Tanggal berapa check-in-nya, tanggal berapa check-out-nya, berapa kamar mintanya, jenis kamarnya twin kah, double bed kah, triple bed kah, jenis kamarnya standard kah, deluxe kah kamarnya, itu mesti belajar semua. Terus pembayarannya, pakai kredit card kah, atau company account kah, misalnya perusahaan yang ngirim dia tagih ke perusahaan kah, atau apa, itu semua ada, saudara. Tidak sekedar, oh iya mau pesan berapa kamar, oh ya sudah saya catat. Itu kalau hotel kecil. Ya, terus mulai lihat di catnya itu, kamar itu tersedia enggak, dan lain-lain itu semua ada sekolahnya, saudara. Ya, dan di situ terus tujuan akhirnya apa? Mampu menghandle reservation dengan benar. Sesudah menghandle, memasukkannya ke data reservation, kemudian begitu harinya, men-print out expected arrival. Jadi begitu pagi sudah ada daftar tamu yang akan check-in hari ini lengkap dengan kamar yang diinginkan. Terus metode pembayarannya nanti apa? Apakah dia personal account, apakah company account, apa travel account dan segala macam. Tujuan akhirnya dari soalnya nanti dibuat sesuai dengan tujuan akhirnya. Dia mengerti tidak ini? Misalnya apa bedanya double bed sama twin bed? Kadang kalau orang awam tidak ngerti. Dipikir double namanya double 2. Salah. Justru namanya double 1. Sering orang tidak ngerti, Pak. Saya bilang pesan twin.
Dia tidak ngerti nama twin. Twin itu kembar sih. Jadi kalau laki-laki kan tidak enak satu ranjang, lucu. Kecuali punya kelainan. Jadi harus pesennya twin. Terus kalau suami istri kan, kecuali dia lagi berantem, dia pasti minta double bed, satu ranjang berdua. Kecuali lagi berantem. Kamu sana, aku sini. Gitu. Ya, kalau berantem, amin. Kalau tidak berantem, ya tidak. Betul? Nah, itu masih tahu. Terus sih, ada namanya guest history card. Tamu ini dulu pernah nginep enggak di sini. Terus apa ada komplain enggak? Terus dia pernah nginep di kamar berapa? Terus kalau dia kepingin enggak di kamar itu lagi, itu semua ada datanya. Ya, enggak sekedar ya kalau kita biasa nginep hotel kelas teri ya enggak ada semua, enggak jelas. Saudara, tapi kalau kita nginep di hotel chain yang besar, ya itu semua lengkap. Makanya kenapa hotel-hotel itu mahal? Karena semuanya mahal, Saudara. Untuk punya data itu semua mahal. Tidak hanya ya sudah check-in besok datang lagi ditanya lagi, Pak minta KTP-nya lagi. Diulang-ulang minta fotokopi KTP. Kalau hotel besar begitu, check-in lagi. Ini namanya repeated guest atau return guest. Sudah ada datanya semua. Dia paling tidak tanda tangan aja, Pak. Tidak suruh ngisi semua lagi. Iya. Terus kenapa hotel-hotel gitu mahal ya? Karena di kamarnya lengkap. Tidak cuma sabun mandi. Di kamarnya itu handuk pun ada 3 macam. Handuk mandi, handuk wajah untuk cuci muka, handuk tangan, 3 macam. Ya, ada bath towel, ada hand towel, ada face towel. Tapi kalau hotel kelas 3 ya cuma 1. Kamu cuci tangan ya pakai handuk itu lah 1. Kamu ya handuk itu lagi. Beda, Saudara. Makanya dia mahal. Kenapa? Karena perlengkapannya membuat dia mahal. Guest supply-nya buat mahal. Cuma tidak hanya sekedar, maaf kata, sabun sepotong. Enggak, macam-macam. Ada sabunnya, ada kondisionernya, ada sampo-nya. Terus kalau bintang 5 itu ada minuman tertentu dijejer dan itu komplimen gratis semua. Itu yang bikin mahal. Makanya ngineplah di hotel yang mahal-mahal, biasakan diri. Amin. Jangan cari yang murah-murah. Walaupun saya harus datang ke sini harus yang murah, Saudara. Baru bulan ini saya nggak tanggung tiket saya, baru kemarin toh. Sejak PD ini didirikan, baru kemarin saya nggak tanggung tiket saya. Tanya, aku nggak minta padamu loh ya. Cinta Tuhan itu juga memberi kepada Tuhan dengan tanpa berharap kembali. Cinta itu memberi, tidak berharap kembali. Ini yang kubeliin mobil, tapi besok masak yang bener. Bangun tepat waktu, cuci itu. Wih, Saudara mau kalau istri digituan dibeli mobil? Mau dengan syarat seperti itu? Paling bawa sudah Pak mobilmu balik. Ya, maunya kan tidak bersyarat. Iya apa iya sih? Oke, kita lanjut. Terus, ya. Lihat di sini. Orang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Saudara, kalau bahasa Inggrisnya berbeda. Ya, dikatakan begini. Ya, he that got forth and wept, bearing precious seed. Dia yang berjalan maju sambil menangis, itu orang-orang yang sedang, lihat, bearing. Orang-orang yang sedang membawa benih-benih yang berharga. Bukan menabur, tolong perhatikan. Ya, bearing, Saudara maaf kata, bear. To bear itu membawa. Bukan sowing, sowing itu menabur. Lihat di sini terjemahannya, ya. Orang yang berjalan maju, tapi dia menangis. Dia itu sedang membawa benih-benih yang berharga. Benih apa? Ketaatan berharga. Betul? Iman berharga. Terus kesabaran berharga. Semua hal-hal yang rohani itu harganya luar biasa. Tolong perhatikan terus di bawahnya. Come again. Lihat Saudara, come again. Dia akan datang kembali. Coba kita akan lihat ayat ini. Come again with rejoicing. Jadi dia pergi, Saudara perhatikan, berjalan maju, ya, dia membawa benih-benih yang begitu berharga itu, dan dia akan kembali dengan sukacita. Kalau bahasa Indonesianya bilang dia akan pulang, bahasa Inggrisnya bilang come again, kembali. Berarti apa? Ketika dia berjalan maju bertemu dengan Tuhan, dia mendapatkan pengajaran Tuhan, dia dapat penghiburan Tuhan, dia dapat teguran Tuhan. Dia pulang sekarang. Dia pulang ngapain? Mempraktekannya. Terus dia akan kembali kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Dia membawa apa? Bringing his sheaf. Membawa berkas-berkas. Dia tidak panen di jalan. Tidak ada kata panen di jalan.
Ketika engkau dan saya pergi menghadap Tuhan dalam kesulitan, dalam problem dan lain-lain. Tapi engkau dan saya percaya ada pemulihan yang luar biasa. Engkau dan saya percaya ada jawaban yang luar biasa nanti. Maka engkau akan bisa memohon kepada Dia dengan sabar. Engkau memohon kepada Dia dengan percaya. Memohon kepada Dia dengan sikap tidak memaksa, tapi terserah Tuhan. Berjalan maju walaupun menangis. Saudara pikir maju rohani itu tidak banyak nangisnya? Banyak. Saya orang gila jam tangan. Saya punya jam tangan ini 200-an. Orang mau kasih jam tangan, tidak boleh. Loh. Bayang no. Orang gila jam dikasih jam nggak boleh. Dan harganya waktu itu sepetiau sebiji. Dikasih 2. Tak petiau. Tuhan, aku tidak masalah uangnya loh. Aku memang gila jam. Tidak boleh. Enak nggak? Tidak enak. Kenapa saudara lihat pastor InStyle itu? Wih, jamnya sampai miliaran. Aku sebut, dia enggak boleh. Lu tapi kalau pikir-pikir sombongnya ini, sombong ngomong sombong. Mereka pernah ke pedalaman enggak sih? Pernah nyeberangi sungai segini di tengah banjir? Enggak pernah. Saya itu sungai begitu derasnya segini tinggi, aku menyeberang sambil pegangan tangan. Karena janji kebangunan rohani di desa itu jam 6, jam 8 kami masih di sisi seberang sini. Karena air tidak mungkin sampai pagi surut. Karena sedang banjir. Jadi mereka tunggu di sana pakai petromak. Daripada mereka tunggu kelamaan, ayo kita nyebrang air segini. Kita tidak berpikir kalau ada lok kayu yang lewat, selesai kita. Pasti dihantam satu terlepas, yang lain hanyut semua. Karena banjir yang demikian besar. Mereka pernah? Tidak pernah. Mereka pernah pergi pelayanan di atas lok kayu duduk. Truk-truk besar itu, truk-truk Amerika. Kita duduk di atas lok kayu yang 2-3 pelukan orang ngangkang gitu besar, suak itu setengah mati. Mereka tidak pernah. Loh, kalau mau sombong-sombongan, kenapa mereka boleh pakai? Kok saya tidak boleh Tuhan? Ternyata belakangan baru saya ngerti. Kalau orang sudah fokus kepada kemewahan, dia akan membawa juga orang yang dia pimpin, orang yang dia khotbahi untuk hanya memikirkan hidup mewah. Tidak pernah ngurusi Tuhan. Belum punya rumah, disuruh, tidak boleh terima rumah. Bayangkan saudara, rumah mewah itu 3 lantai saudara. Tempat parkir mobilnya 12 mobil. Carportnya 12 mobil, 3 lantai. Tidak boleh juga. Saudara pikir nggak ada rasa sedihnya? Ada. Kenapa? Karena kan jemaat tuh banyak lihat ini pendeta sekaya apa. Kalau dia sangat kaya, apapun yang dikatakan dia nurut. Kalau dia sangat sukses, mereka akan datang mendengarkan orang sukses. Bukan mendengarkan orang taat, mendengarkan orang tulus. Tidak ada. Mereka hanya mau lihat orang sukses. Tuhan bilang tidak. Loh Tuhan terus, bagaimana aku membuktikan aku dipakai engkau kalau aku tidak punya apa-apa? Orang lihat apa-apanya itu. Berjalan maju sambil Ketika engkau ingin maju rohanimu, bukan kebahagiaan yang kau dapat. Ada kesedihan demi kesedihan. Kalau saya lihat saudara dulu badan saya, keren banget. Tuhan bilang, nggak boleh olahraga itu lagi. Bengkak jadinya. Saya nggak bisa, saudara. Karena dulu olahraga saya memang super berat. Ya, kalau angkat besi pun saya angkat, kalau untuk squat itu 165 kilo. Biasa saya angkat 165 kilo squat. Kenapa? Karena memang sukanya kekerasan. Jadi latihannya super keras, memang berhenti. Jadi bengkak badan saya, nggak karu-karuan. Kalau dulu pergi kolam renang, wih, bangga. Ini mentol. Ini sekarang ini mentol. Iya, sering istri saya bilang kayak kolam. Ya, ayo saya antar dia mandi, saya tunggu. Nggak lucu, saudara, mentol pergi aku hamil. Ketemu kalau dulu, ini walaupun tidak six pack bener, tapi garis. Ini mentolnya ini benar-benar kayak Mike Tyson kalau jalan, saudara. Lihat di sini, dikatakan apa? Dia akan kembali dengan suka. Come again berarti datang kembali. Berarti apa? Datang menghadap ke Tuhan, membawa benih yang membawa tok loh, bukan menabur loh. Tolong perhatikan, bahasanya tidak sama loh. Dia cuma bawa, apa yang saudara bawa? Iman. Apa? Kesabaran nunggu janji Tuhan. Apa? Ketaatan, kelembutan hati, mau ditegur, mau diperbaiki, terus menerus oleh Tuhan. Itu yang dibawa. Bukan nunggu loh, pulang. Pulang ngapain? Praktek yang diajarkan. Terus, come again with rejoicing. Kau akan kembali ke dada Tuhan dengan suka. Jadi, dengar firman, pulang praktek. Dengar firman, pulang praktek. Setiap kali ibadah, engkau akan senang. Bukan, ini belum dijawab. Itu masih masalah. Ini. Terus, bringing his sheep. Dia akan kembali membawa berkas. Ketika dia pulang, saudara perhatikan.
Ya. Benih itu dia bawa pulang. Benih itu bertumbuh di dalam hidupnya, dia kembali dengan sukacita. Jadi ini nggak ada urusannya dengan uang. Karena begitu banyak ayat menentang persembahan yang dengan duka cita. Menentang persembahan dipaksa. Tapi sering kau dipaksa. Ayo beri, ini kesempatan terakhir. Kalau engkau tidak beri, Tuhan akan bikin bangkrut. Kalau engkau tidak beri, Tuhan akan tiup usahamu. Saya kenal pengusaha-pengusaha yang dibegitukan. Kau tahu, aku baca sendiri waktu zaman SMS belum ada WA. Pengusaha itu bilang, Asen tolong lihat. Aku kenal, aku punya sahabat ini. Kami butuh 14 miliar. Tolong ditransfer ke nomor rekening sekian. Aku baca di dalam nama Tuhan Yesus itu SMS. Dan aku tahu itu nomornya siapa, karena itu teman-temanku. Saudara tahu teman-temanku. Tapi khotbah di mimbar, kita menjarah iblis. Aduh Tuhan, itu SMS yang aku baca itu, kau jarah iblis katanya. Kalau kita berani bohong di pelayanan sudah mengerikan. Kita berani ngomong yang bukan kenyataan di pelayanan itu sudah hidup mengerikan. Mimbar kita sudah tidak takut. Tuhan sudah kita tidak takuti. Mimbar itu sudah kita tidak hargai kekudusannya. Kita ngomong karang. Betul? Ada lagi. Waktu itu saya mendarat di sebuah kota. Saya disambut oleh seorang pengusaha. Kemudian dia menyerahkan kepada saya selembar cek. Saudara tahu faktanya? Dia telepon berkali-kali pengusaha itu dengan segala macam ancaman untuk minta uang. Kok tahu Pak Hasan? Pengusaha itu cerita kronologisnya sama saya. Pertama siapa yang telepon? Mamanya. Ngomong-ngomong, ini anakku mau ngomong. Terus anaknya bilang, Tuhan bilang, kasih aku sekian miliar. Dia nggak kasih. Dihubungin lagi. Kamu nggak kasih, Tuhan tiup usahamu tahun ini habis. Dibiarkan lagi, ancam lagi. Nanti iblis menuntut mulu kalau engkau nggak kasih sekarang. Itu kisah nyata. Dan sekarang orang itu sudah undur total 100% dari Tuhan. Tidak pernah mau mengenal hamba Tuhan siapapun. Tidak mau lagi pergi beribadah. Terakhir dia bilang sama saya, Asen, saya sekarang tidak beragama. Tapi saya cuma percaya ada Tuhan. Tidak. Saudara tahu berapa pengusaha ini habis? 100-an miliar. Sekitar 100 miliar. Kok tahu Pak Asen? Tahu persis. Kita rampas iblis. Kita peperangan rohani sama Roro Kidul. Woi. Kita rampas hartanya. Aduh. Ada seorang istri pengusaha di sini juga. Kota ini. Pernah hubungi saya. Pak Asen mau tanya. Bisa nggak saya ngambil hartanya Roro Kidul? Loh, kamu siapa yang ngajak? Enggak. Saya mau dipinjam di uang Pak Asen. Sekitar cepek M. Terus dibilang nanti diganti sesudah ngambil hartanya Roro Kidul. You think I'm just kidding? This really happened in this town. Your lovely town. Siapa istri pengusaha itu? Kalau saya sebut nama saudara pasti tahu. Terus saya bilang, jangan kasih. Kalau kau kasih, orang itu tidak kembalikan, kau dicerai sama suamimu pasti. 100 M. Itu tidak uang kecil saudara. Ini kisahnya. Bagaimana nanti kita perang di sana, kita rampas, kita kembalikan uangmu. Ini di mana ada Paulus merampas harta setan? Di mana? Tapi engkau senang pengajaran-pengajaran seperti ini. Karena itu memberikanmu fantasi. Ini kisah nyata. Ketika saya mau membuat bukunya, Tuhan bilang, jangan! Saudara tahu buku apa yang saya membuat? Judulnya Keluarga Penipu. Saya mau buat. Sudah siap itu. Laptop sudah mau saya tulis. Tuhan bilang, jangan. Loh, kenapa jangan Tuhan? Urusanku, bukan urusanmu. Ya sudah, urusan Tuhan. Saudara yang rajin doa malam tahu dong. Pagi itu kan ada penglihatan. Ada 2 yang bertanduk turun tuh. Masa tidak ingat? Ingat toh. Habis itu malam kejadian toh. Masa tidak tahu? Kenapa? Karena Tuhan bilang sudah tidak usah. Itu urusanmu. Rekamannya semua ada. Dulu saya bawa alat rekam yang lebih kecil dari ini. Dulu segini tebelnya, segini ukuran alat rekam saya. Kecil dan lebih tipis. Orang konseling saya cemplungnya sini, saya rekam. Orang konseling saya rekam. Yang konseling khusus masalah itu.
Saya simpan di laptop. Saya punya ada 3 laptop. Saya simpan laptop ini, Jadi aman. Backup. Saya sudah siap. Kalau mau ke pengadilan, kita pengadilan. Aku punya bukti otentik semua. Tapi Tuhan bilang tidak. Kenapa saudara? Kadang-kadang hamba Tuhan itu tidak bisa sok jadi jagoan membela kebenaran. Tidak boleh. Semua diserahkan kepada. Tidak boleh dia membela kebenaran dengan kekuatannya sendiri. Memang kalau saudara dulu belajar nonton film kungfu David Chiang Tilung, dia pembela kebenaran. Ya, tapi hamba Tuhan tidak boleh kayak gitu jadi sok pendekar. Semua diserahkan ke Tuhan. Biarlah sampai waktunya Tuhan yang hajar. Oke, kita lanjut. Shall doubtless come again with rejoicing. Tanpa diragukan lagi, dia akan kembali datang dengan suka. Dia maju dengan menangis. Tapi ketika dia menangis itu dia sedang membawa benih-benih yang berharga. Benih iman, ketaatan, pengharapan. Itu terus nunggu waktu Tuhan, kesabarannya. Hati yang lembut bersedia diproses oleh Tuhan. Dan dia pulang. Dia tidak datang menuntut-nuntut. Lihat, dia pulang. Dia menunggu waktu Tuhan. Dia pulang, dia mengerjakan perintah Tuhan. Dan dia kembali lagi dengan sukacita. Terus dia membawa berkas. Dia pulang dan dia menikmati tuaian dari ketaatannya. Dia menikmati berkat daripada penurutannya sama Tuhan. Dia menikmati diangkat Tuhan karena iman percayanya kepada Tuhan. Yuk sekarang. Walaupun keadaan kita mungkin saat ini seperti keadaan di pembuangan. Semua sudah tidak ada. Namanya orang dibawa di pembuangan itu tidak bisa bawa apa-apa, saudara. Captivity, bukan penderitaan, tapi captivity bahasa Inggrisnya. Ketika keadaan kita seperti orang yang dibawa ke pembuangan, tidak punya apa-apa lagi. Semua harus ditinggalkan atau semua meninggalkan kita, benda ini kita punya, melayang semua. Tuhan bilang, punya pandangan jauh kalau Tuhan memulihkan. Nanti ketika Tuhan pulihkan seperti bermimpi, rasanya tidak mungkin, rasanya bagaimana bisa. Tapi kalau Tuhan bilang bisa. Apa susahnya buat Tuhan? Betul. Tuhan itu cuma satu susahnya, saudara. Ngerubah anak-anaknya itu aja yang paling dia susahkan. Karena anaknya tidak berubah. Kalau iblis ya suruh pergi iblis. Tapi anak-anaknya suruh jalan, tidak jalan. Suruh berdoa, suruh orang lain doakan. Telepon pendeta, Pak, tolong Bapak doakan katanya. Dia tidak berdoa. Main WhatsApp-an, Instagram, Facebook, betul. Ketika dia maju, dia membawa benih-benih yang berharga. Precious seed. Precious seed apa? Dalam keadaan sulit pun dia masih mau mencari Tuhan. Dalam keadaan berat pun dia masih berharap sama Tuhan. Dia tidak bilang percuma sudah cari-cari Tuhan kalau begini. Percuma ibadah, percuma taat, percuma berubah, percuma tobat. Tidak seperti itu. Dia tetap berharap sama Tuhan. Sering di suatu titik perjalanan rohani kita merasa semuanya percuma. Percuma berdoa, mana perubahan. Percuma aku tobat, mana ada perbaikan hidupku. Percuma berubah, percuma, semua percuma. Dan kita kemudian malas lagi sentuh Alkitab. Malas berdoa, tidak peduli lagi ibadah. Tapi orang ini lihat. Keadaan seburuk apapun, dia tetap datang kepada Tuhan. Adakah kita bisa seperti itu? Atau kita seperti istri Ayub, hanya yang baik saja? Begitu Ayub tambah sakit, dia bilang, sudah kutuki Tuhan dan matilah. Bayangkan, ternyata saudara, kadang-kadang suaminya rohaninya top, istrinya rohaninya parah. Atau sebaliknya, ya seperti Abigail dan Nabal, istrinya luar biasa, suaminya parah. Jarang ketemu yang dua-duanya seimbang rohaninya. Sudah mengerti? Jadi tidak bisa lagi diputer-puter dengan khotbah ngawur-ngawur. Terus ayat itu dihubungkan dengan apa? Dia menabur dengan air mata. Adakah janda itu menabur dengan air mata ketika menyerahkan 2 peser? Tidak ada. Tapi ayat ini sering dikhotbahkan dihubungkan dengan janda-janda itu. Supaya orang, iya ya janda itu juga ngasih airnya. Dia kasih. Masih ingat satu orang yang datang ibadah. Tuhan sudah bicara kepadamu 50 juta. Jangan tahan. Sudah lama Tuhan bicara kepadamu. Hari ini adalah hari terakhir. Dia bilang. Bingung si suami. Suami langsung mau. Janji iman mau tulis mau kasih. Istri bilang, lu punya kredit mobil, kredit rumah masih banyak. Gimana? Ini kisah nyata. Suami langsung mau tanda tangan aja. Janji iman mau kasih 50. Karena sudah Tuhan bicara kepadamu. Akhirnya mereka ketemu saya, kan berantem nih suami istri. Terus ketemu saya, kok ini loh. Dia sebut nama suaminya, dia mau kasih itu. Padahal kita kan rumah masih kredit, mobil kredit. Terus saya tanya sama suaminya, kok denger Tuhan ngomong enggak? Enggak.
Kenapa kasih? Daripada salah. Loh. Saudara, kalau engkau disuruh kasih, Tuhan akan berikan pengertian itu jelas kepadamu. Engkau tidak bisa dengar, dia bisa kasih mimpi. Engkau tidak bisa dengar, dia bisa kasih dorongan yang kuat. Itu tanggung jawab Tuhan untuk membuat kau mengerti. Tidak usah orang yang paksa-paksa engkau untuk memberi. Oke, sudah. Sekarang sudah kita sampaikan, saudara lihat. Shall doubtless come again. Saudara, kata shall dengan kata will di dalam bahasa Inggris punya nilai rasa yang berbeda. Shall berbicara tentang a strong determination. I shall come. Artinya, aku pasti akan datang. Tapi kalau I will come, aku akan datang tapi nggak pasti. Kalau saudara belajar bahasa Inggris, ada yang namanya strong determination. Sesuatu kepastian. Kata mesti pakai shall. Kalau will, aku akan datang, tapi belum tentu pasti datang. Itu will. Itu nilai bahasanya, saudara. Jadi, itu bedanya. Oke, saya nggak bahas itu, tapi di sini. Shall doubtless, ya, come again with rejoicing. Dia pasti tanpa keraguan. Ya, Daud itu keragu-ragu. Doubtless tidak ada keraguan sama sekali. Dia akan datang kembali dengan sukacita. Engkau sudah menghadap ke Tuhan, sudah. Jangan paksa terus, koyok terus Tuhan. Keluar dari hadirat Tuhan, praktekkan yang Tuhan suruh. Terus, nanti engkau akan datang kepada dia di suatu level. Ini loh berkas-berkas panenku Tuhan. Panen apa? Bukti janjimu ya dan amin. Panen apa lagi? Perubahan-perubahan yang kita inginkan. Panen apa? Promosi-promosi yang kita tunggu. Shift itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Berkas itu, ini loh, apa saudara? Kalau orang seperti apa? Potong padi itu, banyak bulir itu loh, apa? Apa sih bahasa Indonesianya? Ini bulir-bulir padinya, ini sak itu loh, sak genggam itu loh. Jadi banyak sekali yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang anak butuhkan, yang istri kepingin, itu sekaligus semua dibawa. Oke? Jadi firman sampai sini.